Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita belajar sejarah, dan topik yang akan kita bahas itu seru banget loh, yaitu teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kita bakal cari tahu nih, sebenarnya orang-orang pertama yang mendiami wilayah Indonesia itu datang dari mana sih? Nah, sebelum masuk ke materi, coba kalian bayangin dulu. Indonesia itu punya ratusan suku, banyak banget budaya, beda bahasa, beda adat, beda pakaian. Tapi sebenarnya semua itu berasal dari perjalanan sejarah manusia yang jauh di masa lalu. Jadi budaya itu nggak muncul tiba-tiba, ada proses panjangnya. Bayangin ya, ribuan tahun yang lalu wilayah Indonesia itu belum ada negara, belum ada kota, belum ada kapal besar. Tapi ada sekelompok manusia pemberani yang mengarungi lautan, pindah dari suatu pulau ke pulau yang lain, sampai akhirnya menetap di Nusantara. Dan dari mereka lah kita semua berasal. Penasaran? Yuk kita mulai. Kalau kita bicara soal nenek moyang bangsa Indonesia, para ahli melakukan berbagai penelitian, dari temuan arkeologi, persamaan bahasa, sampai genetika, dan akhirnya muncullah beberapa teori. Dan teori-teori ini bukan saling bertentangan ya, tapi saling melengkapi untuk memberi gambaran dari mana manusia yang pertama kali datang ke Nusantara. Teori yang pertama itu adalah teori Yunan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan. Para peneliti menemukan ada kesamaan alat-alat batu, pola budaya, dan bahasa dengan masyarakat di wilayah Asia Tenggara sampai Nusantara. Jadi, nenek moyang kita diperkirakan bermigrasi dari Yunan, berjalan ke semenanjung Malaysia, lalu menyebar ke wilayah Indonesia. Nah, teori ini paling banyak disetujui para ahli sekarang karena bukti ilmiahnya cukup kuat. Lalu ada juga teori Taiwan. Teori ini bilang bahwa nenek moyang bangsa Austronesia termasuk Indonesia berasal dari Taiwan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dari Taiwan mereka pindah ke Filipina, terus menyebar ke Indonesia, bahkan sampai ke pulau-pulau Pasifik di Madagaskar. Para ahli bahasa menemukan kesamaan struktur bahasa antara masyarakat Thailand, Filipina, dan Indonesia. Jadi kalau kita perhatiin, beberapa istilah dalam bahasa daerah Nusantara itu mirip banget dengan bahasa-bahasa di wilayah Pasifik. Itu karena memang berasal dari satu rumpun bahasa Austronesia. Nah, terus muncul juga teori Nusantara. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebenarnya berasal dari wilayah Nusantara sendiri, bukan dari luar. Tokoh yang paling mendukung teori ini adalah Muhammad Yamin. Beliau melihat bahwa ciri fisik dan budaya masyarakat asli Nusantara dianggap berbeda dengan bangsa-bangsa Asia lainnya. Walaupun begitu, teori ini sekarang kurang didukung oleh bukti penelitian terbaru. Bukan berarti salah sepenuhnya ya, tapi bukti ilmiah saat ini lebih kuat ke arah migrasi dari luar Nusantara. Lalu ada teori out of Africa. Ini kayak payung besarnya. Jadi, penelitian genetika menyebutkan bahwa manusia modern pertama kali berasal dari Afrika, lalu menyebar ke seluruh dunia. Di Asia kemudian berkembang dengan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara dan akhirnya ke Nusantara.
Jadi kalau kalian gabungkan itu berawal dari Afrika, lalu lanjut ke Asia, kemudian berlanjut di Yunan atau Taiwan, dan berakhir di Nusantara. Maka gambaran besar migrasi manusianya menjadi lebih lengkap. Kalau kalian lihat di kehidupan sekarang, dampaknya terasa banget. Makanya kenapa budaya kita banyak memiliki kemiripan antar pulau. Misalnya budaya bercocok tanam, teknologi perahu, sistem kekerabatan, upacara adat, itu semua merupakan gambaran dari berkembangnya perjalanan masyarakat Austronesia yang menyebar ke wilayah Nusantara ribuan tahun lalu. Sekarang coba kalian renungkan sebentar. Kita ini hidup di negara yang penuh keberagaman. Tapi kalau ditarik ke sejarah awal, kita itu berasal dari nenek moyang yang sama-sama datang ke Nusantara dan kemudian berkembang menjadi berbagai suku dan budaya. Jadi perbedaan itu jangan kita perdebatkan, tapi kita jadikan kekayaan bersama. Oke anak-anak, itu tadi materi kita tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga dengan belajar sejarah, kita bukan hanya tahu masa lalu, tapi kita juga lebih menghargai identitas dan budaya bangsa kita sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama melalui video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya cinta Indonesia. Indonesia yang sangat kaya. Kaya akan keberagaman budaya. Budaya, agama, dan alam. alam yang dimiliki Nusantara. Nusantara milik bersama. Bersama, mari kita jaga. Jaga dan lestarikan. Lestarikan kekayaan Indonesia. Saya Indonesia Kaya
keberagaman budaya, alam, Nusantara, bersama jaga dan lestarikan. Indonesia.